Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang demo besar yang terjadi di kota Manila, negara Filipina. Ribuan orang ini turun ke jalan untuk protes soal dugaan korupsi di proyek infrastruktur pemerintah nih, kayak di Indonesia juga dan beberapa negara lainnya. Suasananya panas banget, bahkan ada yang sampai ricuh. Pertanyaannya nih, kenapa sih demo ini bisa sebesar yang terjadi sekarang? Yuk kita kupas pelan-pelan biar jelas semuanya. Jadi, demo ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat nih, yang udah lama merasa bahwa proyek pembangunan pemerintah itu mulai dari jalan, jembatan, sampai ke fasilitas publik banyak yang nggak transparan nih. Warga menduga bahwa ada kebocoran dana alias korupsi nih yang bikin kualitas proyeknya rendah, tapi biayanya sangat tinggi. Maka masalah kayak gini sebenarnya bukan hal baru sih, karena Filipina sendiri memang punya sejarah panjang soal korupsi di level pemerintah. Ya, seperti negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kalau kita lihat dari data Transparency International, skor indeks persepsi korupsi Filipina ini pada tahun 2024 masih di angka 33 dari 100. Artinya, tingkat korupsi masih dianggap tinggi. Bandingin sama Indonesia, skornya 34. Jadi, ya bisa dikatakan situasi kita mirip-mirip. Rakyat Filipina yang merasa uang pajaknya ini disalahgunakan, akhirnya turun ke jalan untuk nunjukin rasa marah dan kecewa mereka. Nah, menariknya, demo kali ini nggak cuma diikuti mahasiswa atau aktivis aja nih, tapi juga banyak warga biasa. Ada pedagang, pekerja, sampai sopir angkot. Mereka membawa poster, teriak yel-yel, bahkan ada yang bikin pertunjukan seni jalanan untuk menyindir pejabat. Jadi, protes ini bukan sekedar politik, tapi udah jadi gerakan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Tapi sayangnya nih, suasana yang awalnya damai berubah jadi ricuh. Ada laporan soal bakar ban, bentrok sama polisi, sampai penggunaan gas air mata. Ini sering banget terjadi kalau demo nggak dikontrol dengan baik. Teori collective behavior dari sosiolog Neil Samshire bilang kalau kerumunan besar ini cenderung gampang terpicu emosi, apalagi kalau ada provokasi kecil. Jadi nggak heran nih kalau demo yang tadinya damai bisa jadi chaos. Kalau kita tarik ke teori sosial, demo kayak gini bisa dijelasin pakai konsep relative deprivation dari Ted Gard. Intinya, orang bakal marah kalau mereka merasa apa yang dijanjikan pemerintah ini nggak sesuai sama kenyataannya. Bayangin aja nih, rakyat dijanjikan pembangunan yang bagus, tapi yang mereka lihat malah jalan-jalan rusak, jembatan ambruk, atau proyek molor. Maka, ketidakpuasan ini akhirnya meledak di jalanan. Buat pemerintah Filipina, demo ini jelas jadi alarm keras. Kalau dibiarkan, bisa ngerusak legitimasi pemerintah dan bikin kepercayaan publik ini makin turun. Ilmuwan politik David Easton pernah bilang nih, legitimasi politik ini penting banget untuk keberlangsungan suatu rezim. Jadi, kalau rakyat udah nggak percaya, maka apapun program pemerintahnya bakal dipandang negatif. Media sosial juga mempunyai peran besar di demo Manila ini. Banyak video protes viral di TikTok dan Facebook. Orang jadi makin aware nih, bahkan yang sebelumnya cuek pun jadi ikut turun ke jalan. Fenomena ini sesuai banget sama konsep digital activism, di mana internet ini bisa mempercepat mobilisasi massa. Jadi, demo nggak lagi butuh waktu lama untuk menjadi besar. Kalau kita lihat ke belakang,
Filipina ini udah beberapa kali punya sejarah demo yang besar nih. Salah satunya yaitu People Power Revolution tahun 1986 yang berhasil menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Jadi, demo memang udah jadi bagian dari kultur politik mereka. Bedanya nih, kalau dulu targetnya rezim otoriter, maka sekarang fokusnya lebih ke isu korupsi dan transparansi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari demo Manila ini? Pertama, korupsi itu masalah serius yang bisa bikin rakyat turun ke jalan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga kalau pemerintah nggak mau kehilangan kepercayaan. Dan ketiga, kita sebagai warga juga punya peran, baik lewat suara, kritik, maupun kontrol sosial. Maka, semoga pemerintah Filipina bisa mengambil hikmah dan rakyat dapat jawaban dari tuntutan mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.